Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda. Nanti tolong dijawab dengan tegas dan jujur ya. Siapa namanya dan kelas berapa? Nama saya Muhammad Wildan Faujan, kelas 12 TP2. Menurut Anda, bagaimana pemahaman Anda terhadap kemampuan belajar yang Anda miliki saat ini? Saya cukup memahami kemampuan saya, terutama pada mata pelajaran praktek gambar. Saya tahu bagian mana yang bisa saya kuasai dengan cepat dan bagaimana yang perlu latihan lebih banyak. Apakah Anda menyadari kelemahan yang mempengaruhi proses belajar Anda? Ya, saya menyadari bahwa saya kurang teliti saat mengerjakan tugas, terutama jika dikejar waktu. Bagaimana Anda memahami cara belajar gambar yang paling cocok untuk diri Anda? Saya lebih mudah memahami materi jika langsung praktek dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan. Bagaimana Anda memahami minat Anda terhadap mata pelajaran yang sedang dipelajari? Saya tahu bahwa saya cukup tertarik dengan mata pelajaran ini karena berhubungan langsung dengan keahlian yang ingin saya kuasai. Bagaimana Anda menilai hasil belajar yang telah Anda capai selama ini? Menurut saya hasilnya cukup baik meskipun masih perlu ditingkatkan pada beberapa bagian. Bagaimana sikap Anda ketika menerima kritik terkait hasil belajar Anda? Saya berusaha menerima kritik sebagai masukan agar saya bisa memperbaiki kesalahan. Bagaimana Anda menilai kemampuan diri Anda dibandingkan dengan teman yang lain? Saya merasa kemampuan saya berada di tingkat sedang dan masih bisa ditingkatkan. Bagaimana sikap Anda terhadap nilai atau hasil belajar yang diperoleh? Saya menerima hasil tersebut dan menjadikannya bahan evaluasi. Menurut Anda, apakah usaha belajar Anda sudah sebanding dengan hasil yang diperoleh? Sebagian besar sudah sebanding meskipun ada kalanya hasil belum sesuai usaha. Bagaimana pandangan Anda terhadap penilaian yang diberikan guru? Saya mempercaya penilaian guru cukup objektif dan sesuai kemampuan saya. Bagaimana Anda mengendalikan emosi ketika mengalami kesulitan belajar? Saya mencoba tetap tenang dan mengulang kembali materi secara perlahan. Bagaimana cara Anda mengatur waktu antara belajar dan kegiatan lain? Saya berusaha membuat jadwal sederhana agar tetap bisa belajar. Bagaimana Anda mengatasi gangguan saat proses belajar? Saya mencoba fokus dan mengurangi penggunaan handphone dan belajar. Bagaimana kedisiplinan Anda dalam menyelesaikan tugas gambar? Saya berusaha mengerjakan tugas tepat waktu. Bagaimana Anda mengatasi rasa malas dalam belajar? Saya memotivasi diri dengan mengingat tujuan belajar saya. Bagaimana komunikasi Anda saat belajar kelompok? Saya aktif berdiskusi dan bertukar pendapat. Bagaimana sikap Anda terhadap pendapat teman yang berbeda? Saya menghargai pendapat mereka meskipun berbeda. Bagaimana hubungan Anda dengan guru dalam proses pembelajaran? Hubungan saya cukup baik dan komunikatif. Apakah Anda bersedia membantu teman yang mengalami kesulitan belajar? Saya bersedia membantu sebatas kemampuan saya. Bagaimana perasaan Anda terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Saya cukup puas karena pembelajaran berjalan dengan jelas. Bagaimana kepuasan Anda terhadap hasil belajar yang diperoleh? Saya merasa cukup puas dengan hasil yang saya capai. Apakah hasil belajar mempengaruhi motivasi Anda untuk belajar lebih lanjut? Hasil belajar mendorong saya untuk memperbaiki kekurangan. Apakah Anda merasa bangga dengan pencapaian belajar Anda? Saya cukup bangga karena sesuai usaha saya.
Apa harapan Anda terhadap proses pembelajaran selanjutnya? Saya berharap pembelajaran semakin menarik dan aplikatif. Baiklah, terima kasih banyak sudah membantu Bapak. Sama-sama, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda. Nanti tolong dijawab dengan tegas dan dijawab dengan jujur ya. Siapa namanya dan kelas berapa? Nama saya Haikal Dugu Febriansyah Daulay, kelas 12 TP2. Menurut Anda, bagaimana pemahaman Anda terhadap kemampuan belajar yang Anda miliki saat ini? Saya merasa masih perlu mengenali kemampuan saya lebih dalam karena kadang saya merasa bisa tapi hasilnya belum sesuai harapan. Selanjutnya, apakah Anda menyadari kelemahan yang mempengaruhi proses belajar Anda? Ya, saya sadar kelemahan saya adalah kurang percaya diri saat harus bertanya atau berdiskusi di kelas. Bagaimana Anda memahami cara belajar gambar yang paling cocok untuk diri Anda? Saya lebih nyaman belajar dengan membaca ulang materi dan melihat-lihat contoh terlebih dahulu. Sejauh mana Anda memahami minat Anda terhadap mata pelajaran yang sedang dipelajari? Minat saya muncul setelah sering berlatih, meskipun awalnya saya merasa biasa saja. Bagaimana Anda menilai hasil belajar yang telah Anda capai selama ini? Saya menilai hasil belajar saya masih belum maksimal, tapi saya sudah berusaha memperbaikinya. Bagaimana sikap Anda ketika menerima kritik terkait hasil belajar Anda? Awalnya saya merasa kurang nyaman, tetapi lama-kelamaan saya mencoba memahami maksud dari kritik tersebut. Bagaimana Anda menilai kemampuan diri Anda dibandingkan dengan teman lain? Saya tidak merasa lebih unggul, tetapi juga tidak terlalu tertinggal dari teman-teman. Bagaimana sikap Anda terhadap nilai atau hasil belajar yang diperoleh? Jika hasilnya kurang baik, saya mencoba mencari penyebabnya terlebih dahulu. Menurut Anda, apakah usaha belajar Anda sudah sebanding dengan hasil yang diperoleh? Saya merasa hasilnya belum sepenuhnya sesuai, karena saya masih kurang konsisten dalam belajar. Bagaimana pandangan Anda terhadap penilaian yang diberikan guru? Penilaian cukup objektif sesuai kemampuan saya. Bagaimana Anda mengendalikan emosi ketika mengalami kesulitan belajar? Saya biasanya berhenti sejenak agar tidak terlalu stres. Bagaimana cara Anda mengatur waktu antara belajar dan kegiatan lain? Saya masih belajar menyesuaikan waktu karena sering terbentur kegiatan lain. Bagaimana Anda mengatasi gangguan saat proses belajar? Saya memilih tempat belajar yang lebih tenang. Bagaimana kedisiplinan Anda dalam menyelesaikan tugas gambar? Kadang terlambat, tetapi saya tetap berusaha menyelesaikannya. Bagaimana Anda mengatasi rasa malas dalam belajar? Saya biasanya mulai dari tugas yang paling ringan terlebih dahulu. Bagaimana komunikasi Anda saat belajar kelompok? Saya aktif berdiskusi dan bertukar pendapat. Bagaimana sikap Anda terhadap pendapat teman yang berbeda? Saya mencoba memahami sudut pandang teman terlebih dahulu. Bagaimana hubungan Anda dengan guru dalam proses pembelajaran? Saya menghormati guru meskipun tidak terlalu sering berkomunikasi langsung. Bagaimana perasaan Anda terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Saya merasa cukup puas meskipun masih ada beberapa kendala. Bagaimana kepuasan Anda terhadap hasil belajar yang diperoleh? Saya belum sepenuhnya puas, tetapi tetap bersyukur. Apakah Anda merasa bangga dengan pencapaian belajar Anda? Saya bangga meskipun masih banyak yang perlu ditingkatkan. Apa harapan Anda terhadap proses pembelajaran selanjutnya? Saya berharap bisa lebih memahami materi dan meningkatkan hasil belajar. Baik, terima kasih banyak sudah membantu Bapak. Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Bapak akan mewawancarai Anda. Nanti tolong dijawab dengan tegas dan jujur ya. Dan Bapak akan coba bertanya dari yang mudah sampai yang sulit. Kita mulai ya. Siapa nama Anda dan kelas berapa? Nama saya Ubay Abdillah dari kelas 12 TPM 2. Bagaimana pengalaman Anda pertama kali menjadi tutor sebaya? Gugup, Pak. Nah, terus untuk mengatasinya bagaimana? Biasa saja, Pak. Setelah beberapa kali pertemuan, sudah terbiasa senang membantu teman. Sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan intinya ya. Ya, Pak. Bagaimana Anda menjelaskan perintah atau fitur AutoCAD kepada teman? Saya menjelaskan mulai dari fungsi dasar perintahnya, lalu langkah-langkah penggunaannya secara urut. Biasanya saya sambil membuka AutoCAD agar teman bisa langsung melihat dan mengikuti. Seberapa sering Anda membantu teman yang kesulitan menggambar di AutoCAD? Dan bagaimana cara Anda melakukannya? Saya cukup sering membantu, terutama saat praktik di lab. Biasanya saya memperhatikan teman yang mengalami kesulitan gambar lalu menunjukkan kesalahan dan cara memperbaikinya. Apakah Anda menyesuaikan cara menjelaskan antara teman yang cepat dan yang lambat memahami? Jelaskan caranya. Ya, saya menyesuaikan. Untuk teman yang cepat paham, saya menjelaskan secara singkat. Untuk yang lambat, saya menjelaskan lebih pelan dan mengulang sampai mereka mengerti. Saat teman kesulitan, apakah Anda memperhatikan cara menggambar langsung di komputer? Ya, saya biasanya langsung memperagakan di komputer supaya teman bisa melihat proses menggambarnya secara langsung. Bagaimana Anda menjaga konsistensi bimbingan? Saya berusaha selalu siap membantu teman yang bertanya saat menggambar, baik di lab komputer maupun di luar jam pelajaran. Apa yang Anda lakukan saat teman tampak kurang semangat belajar AutoCAD? Saya berusaha memberikan dorongan serta mengajak teman untuk kembali fokus pada tugas gambar yang sedang dikerjakan. Bagaimana Anda membantu teman agar lebih berani mencoba fitur AutoCAD yang baru? Saya membantu dan mendampingi teman saat mencoba fitur baru tersebut. Apakah Anda memberi penghargaan atau pujian saat teman berhasil menggambar dengan baik? Ya, saya memberikan pujian secara lisan sebagai bentuk apresiasi atau usaha dan hasil kerja teman. Apa yang Anda lakukan agar suasana belajar kelompok tetap nyaman dan menyenangkan? Saya berusaha menjaga komunikasi yang baik dan menghindari suasana tegang agar semua anggota kelompok merasa nyaman saat belajar. Bagaimana Anda menyemangati teman yang merasa kesulitan menyelesaikan tugas AutoCAD? Saya menyemangati teman dengan mengingatkan bahwa tugas dapat diselesaikan secara bertahap dan tidak harus langsung selesai dalam satu kali percobaan. Apakah Anda pernah memberikan file latihan, video tutorial, atau contoh gambar kepada teman? Ya, saya pernah membagikan file latihan dan contoh gambar kepada teman agar mereka dapat berlatih secara mandiri di luar jam pelajaran. Bagaimana Anda membantu teman saat mereka mengalami error di AutoCAD? Saya membantu dengan mengecek penyebab error, kemudian menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Apakah Anda berperan dalam mengatur waktu atau pembagian tugas saat belajar AutoCAD bersama? Ya,
Saya berperan dalam mengatur waktu belajar dan membagi tugas agar kegiatan belajar kelompok berjalan lebih terarah. Bagaimana Anda mendorong teman-teman untuk saling membantu? Saya mendorong teman untuk saling membantu dengan mengingatkan bahwa kerjasama dapat mempermudah penyelesaian tugas AutoCAD. Apakah Anda menyampaikan kesulitan teman kepada guru? Dalam situasi seperti apa Anda melakukannya? Ya, saya menyampaikan kesulitan teman kepada guru apabila banyak teman mengalami kendala yang sama dan tidak dapat diselesaikan sendiri. Apakah teman-teman melihat Anda sebagai contoh dalam hal kemampuan AutoCAD? Mengapa menurut Anda demikian? Menurut saya, beberapa teman melihat saya sebagai contoh karena saya cukup menguasai perintah AutoCAD dan sering diminta bantuan saat praktik. Bagaimana Anda bersikap terhadap teman yang sering melakukan kesalahan atau bertanya hal yang sama? Saya berusaha sabar dan menjelaskan kembali dengan cara yang lebih sederhana agar teman dapat memahami tanpa terasa tertekan. Apa yang Anda lakukan untuk menunjukkan semangat belajar agar teman ikut termotivasi? Saya menunjukkan semangat belajar dengan aktif berlatih dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh sehingga teman dapat melihat contoh langsung. Menurut Anda, sikap profesional seperti apa yang penting bagi tutor sebaya? Menurut saya, sikap profesional yang penting adalah bertanggung jawab, bersikap adil, dan menjaga sikap saat membantu teman. Bagaimana Anda menilai hasil gambar teman? Aspek apa yang Anda perhatikan? Saya menilai hasil gambar teman dengan memperhatikan ketepatan penggunaan perintah AutoCAD, kerapian gambar, serta kesesuaian dengan instruksi tugas. Bagaimana cara Anda menyampaikan koreksi tanpa membuat teman merasa tersinggung? Saya menyampaikan koreksi dengan bahasa yang sopan, dengan menyebutkan bagian yang sudah baik dan mana bagian yang perlu diperbaiki. Apakah Anda membantu teman memperbaiki hasil gambar mereka? Bagaimana caranya? Ya, saya membantu dengan menunjukkan letak kesalahan dan memberikan arahan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan. Apakah Anda dan teman-teman pernah membahas hasil latihan untuk mengevaluasi kemampuan? Ya, kami pernah membahas hasil latihan bersama untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apa yang Anda lakukan agar teman mau memperbaiki dan meningkatkan kualitas gambarnya? Saya memotivasi teman dengan menjelaskan bahwa perbaikan akan membuat hasil gambar lebih rapi dan sesuai standar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu Bapak dalam wawancara ini. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membantu Bapak untuk wawancara ini. Bapak akan mewawancarai Anda. Tolong nanti dijawab dengan tegas dan jujur, serta Bapak akan bertanya dari yang mudah sampai yang sulit. Baik, kita mulai. Siapa nama Anda dan kelas berapa? Nama saya Muhammad Al-Farizizin, kelas 12 TP2. Bagaimana pengalaman Anda pertama kali menjadi tutor sebaya? Sedikit ragu karena belum terbiasa, Pak.
Bapak akan masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan inti. Ya Pak, Bagaimana Anda menjelaskan perintah atau fitur AutoCAD kepada teman? saya menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan langsung ke gambarnya. Saya jelaskan perintah yang dipakai dalam penggambaran benda. Seberapa sering Anda membantu teman yang kesulitan menggambar di AutoCAD dan bagaimana cara Anda melakukannya? Sering sekali, terutama teman yang mengalami kesulitan menggambar. Saya arahkan langkah demi langkah tanpa langsung mengambil alih pekerjaannya. Apakah Anda menyesuaikan cara menjelaskan antara teman yang cepat dan yang lambat memahami? Jelaskan caranya. Saya menyesuaikan dengan melihat respon teman. Jika terlihat belum paham, saya membantu memberikan langkah penggambaran suatu benda. Saat teman kesulitan, apakah Anda memperlihatkan cara menggambar langsung di komputer? Ya, saya memperlihatkan langkah menggambar benda dengan melihat langsung. Biasanya teman lebih cepat memahami. Bagaimana Anda menjaga konsistensi bimbingan? Dengan tetap membantu teman sebisa mungkin, meskipun tidak selalu langsung, tetapi saya pastikan teman tetap mendapatkan penjelasan. Apa yang Anda lakukan saat teman tampak kurang semangat belajar AutoCAD? Saya biasanya mengajak teman berbicara, kemudian memberi motivasi agar tetap mencoba dan tidak terlalu terbebani dengan kesulitan yang dihadapi. Baik, bagaimana Anda membantu teman agar lebih berani mencoba fitur AutoCAD yang baru? Saya mendorong teman untuk mendorong fitur baru agar dapat dipelajari perlahan tanpa harus langsung sempurna. Apakah Anda memberi penghargaan atau pujian saat teman berhasil menggambar dengan baik? Ya, saya memberikan apresiasi seperti mengakui hasil kerja teman kepada teman yang lain agar mereka merasa dihargai. Apa yang Anda lakukan agar suasana belajar kelompok tetap nyaman dan menyenangkan? Saya menciptakan suasana santai namun tetap fokus dengan mengajak teman berdiskusi dan langsung memahami, membantu tanpa merasa tertekan. Bagaimana Anda menyemangati teman yang merasa kesulitan menyelesaikan tugas AutoCAD? Saya memberikan dukungan dengan menemani teman saat mengajarkan tugas dan meyakini bahwa kesulitan yang dialami dapat diatasi dengan latihan. Apakah Anda pernah memberikan file latihan, video tutorial, atau contoh gambar kepada teman? Pernah tautan video tutorial dan contoh gambar dari YouTube untuk membantu teman memahami langkah-langkah penggunaan AutoCAD. Bagaimana Anda membantu teman saat mereka mengalami error di AutoCAD? Saya mencoba membantu dengan mengingat kembali, lalu mengarahkan teman untuk memperbaiki pengaturan atau mengulangi perintah yang bermasalah. Apakah Anda berperan dalam mengatur waktu atau pembagian tugas saat belajar AutoCAD bersama? Saya ikuti membantu mengingatkan waktu dan menempatkan pembagian tugas bersama anggota kelompok agar semua dapat berpartisipasi. Bagaimana Anda mendorong teman untuk saling membantu? Saya mengajak teman berdiskusi dan berbagai pengetahuan agar setiap anggota kelompok dapat saling mendukung. Apakah Anda menyampaikan kesulitan teman kepada guru? Dalam situasi seperti apa Anda melakukannya? Saya menyampaikan kepada guru ketika teman merasa kesulitan, terutama pada materi gambar yang dianggap sulit. Apakah teman melihat Anda sebagai contoh dalam hal kemampuan AutoCAD? Mengapa menurut Anda demikian? Saya merasa teman melihat saya sebagai contoh karena saya terbiasa mengerjakan tugas dengan teliti dan mengikuti langkah-langkah AutoCAD dengan benar. Bagaimana Anda bersikap terhadap teman yang sering melakukan kesalahan atau bertanya hal yang sama? Saya menghargai dan tidak menyalahkan teman, melainkan memberikan penjelasan ulang secara perlahan dan sopan.
Apa yang Anda lakukan untuk menunjukkan semangat belajar agar teman ikut termotivasi? Saya berusaha tetap fokus dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan, sehingga teman terdorong untuk melakukan hal yang sama. Menurut Anda, sikap profesional seperti apa yang penting bagi tutor sebaya? Saya berpendapat bahwa tutorial sebaya perlu bersikap sopan, menghargai teman, dan memisahkan antara bercanda dan kegiatan belajar. Bagaimana Anda menilai hasil gambar teman? Aspek apa yang Anda perhatikan? Saya menilai dari bentuk gambar, ukuran, dan kebenaran langkah yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan contoh atau petunjuk yang diberikan? Bagaimana cara Anda menyampaikan koreksi tanpa membuat teman merasa tersinggung? Saya menyampaikan koreksi secara pribadi dan menggunakan kata-kata yang halus agar teman tidak merasa disalahkan. Apakah Anda membantu teman memperbaiki hasil gambar mereka? Bagaimana caranya? Saya membantu dengan mendampingi teman saat memperbaiki gambar dan memberikan mereka mencoba sendiri sesuai arahan yang diberikan. Apakah Anda dan teman-teman pernah membahas hasil latihan untuk mengevaluasi kemampuan? Kami biasanya mendiskusikan hasil latihan setelah selesai praktik agar dapat memahami bagian yang masih perlu diperbaiki. Apa yang Anda lakukan agar teman mau memperbaiki dan meningkatkan kualitas gambarnya? Saya mendorong teman dengan memberikan semangat dan meyakinkan bahwa kemampuan menggambar dapat meningkat melalui latihan dan perbaikan terus-menerus. Terima kasih sudah membantu Bapak dalam wawancara ini. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.